Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya Qiyam Ramadan di Masjid Nurul Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat serta inayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Topiknya itu merupakan topik puncak dari seluruh aktivitas kita. Sebagian ulama bahkan menyebut bahwa mengenal Allah Subhanahu wa taala itu adalah ilmu yang paling ujung, yang paling tinggi, yang bisa diketahui oleh manusia. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan sendiri di dalam firman-Nya dalam surat Al-Hadid ayat ketiga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa ala kulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Dialah Allah yang pertama, yang terakhir, yang paling zahir, yang paling tampak, tapi sekaligus yang paling tersembunyi. Paling tampak tapi paling tersembunyi. Dan Allah itu adalah Zat yang maha mengetahui segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Atas takdir Allah Subhanahu wa taala, kita itu menjadi orang Islam tanpa perlu proses berpikir. Orang tua kita adalah orang-orang Islam, maka kita lahir dalam keadaan Muslim. Sejatinya semua manusia itu lahir sebagai seorang Muslim dalam kualitasnya,
substansinya, meskipun belum ada labelnya, belum ada namanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Hadapkan wajahmu, kata Allah dalam surah Ar-Rum ayat 30, kepada agama yang lurus. Agama inilah agama yang merupakan fitrah bagi penciptaan manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tapi sekali lagi, ada orang yang dilahirkan ya dalam keadaan bersih, suci, tapi kemudian oleh Allah ditakdirkan dia menjalani kehidupan yang pertama di tengah lingkungan yang berbeda, di tengah-tengah lingkungan yang bukan lingkungan orang yang menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita patut bersyukur dalam satu sisi bahwa tanpa berpikir pun kita sudah menjadi orang Islam. Tapi seringkali ini juga menjadi kendala kita, menjadi hambatan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan lebih terang. Maka ketika Rasulullah SAW menyatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, setiap anak lahir dalam keadaan bersih, suci, fitrah, kedua orang tuanya lah, maksudnya termasuk adalah lingkungannya lah yang membuatnya dia menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Atau kalau mau dilanjutkan, orang tuanya lah, lingkungannya lah yang membuat dia menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, mungkin Hindu, Buddha, termasuk kalaupun dia Islam, ada sebutan lain, ada Islam abangan, ada Islam sekuler, ada Islam garis keras, ada Islam garis macam-macam. Lingkunganlah yang membuat kita begitu, dan itu kadang-kadang menghambat pengetahuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah mengingatkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang sudah diturunkan oleh Tuhanmu, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma anzalallah. Saya itu mahasiswa, saya suruh apa kira-kira itu. Mereka ini siapa kira-kira? Udah nggak usah lihat ayat sebelumnya, dan meskipun melihat ayat sebelumnya jauh memberikan makna yang lebih pas. Tapi kalau menurut bahasa yang mudah kita terima, apabila dikatakan kepada mereka ini, siapa mereka ini? Manusia. Oke. Kalau dikatakan kepada manusia, kita manusia, tetangga kita manusia, orang-orang di sekitar kita manusia, mungkin di luar sana juga sama manusianya. Kalau dikatakan kepada kebanyakan manusia, ikutilah kepada apa yang diturunkan oleh Allah. Apa yang diturunkan oleh Allah? Saya tanyakan. Al-Quran, Mbak. Iya. Orang itu kalau diminta ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, ikutilah Al-Quran, Allah memberikan jawaban. Kebanyakan orang akan menjawab, sudahlah begini saja yang kami peroleh dari orang tua kami. Cukup yang kami peroleh dari orang tua kami. Maka Allah menyatakan, apakah mereka akan ikut juga kalau ternyata orang tua itu melakukan sesuatu, kalau ternyata kebiasaan masyarakat itu, tradisi yang ada di masyarakat itu ternyata tidak atas dasar petunjuk dan tidak atas dasar pengetahuan yang benar.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu kita sesungguhnya didorong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada Allah itu dengan ilmu. Dalam surat Muhammad ayat 19 Allah Subhanahu wa taala tegas mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau diterjemahkan maka ilmuilah. Nah, bahasa Indonesia itu kan kalau diterjemahkan fa'lam itu kan ketahuilah. Padahal kalau dalam diskusi filsafat ilmu, pengetahuan dan ilmu itu tidak sama. Ilmu itu sudah lebih sistematis. Kalau pengetahuan itu pengetahuan biasa, ini putih warnanya kalau bicara warna. Itu pengetahuan itu biasa. Apa yang bisa diketahui seseorang, apa yang bisa pahami seseorang secara sederhana itu pengetahuan. Jadi kalau dimaknai ketahuilah itu sebenarnya dangkal. Tapi kalau dimaknai ilmu itu sebagai pengetahuan yang sudah sistematis, maka perlu pendalaman. Ilmuilah tentang tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, itu lebih berat tuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu Ibnul Qayyim Al-Jauzi menyatakan, sungguh kata beliau, Allah Subhanahu wa taala itu mengajak manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk mengetahui, mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala, paling tidak menggunakan dua hal. Apa itu? Dua hal itu adalah yang pertama melalui ciptaannya, makhluk-makhluknya. Kata Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi, Ar-Rabbu ta'ala yad'u ibadahu fil Qur'ani ila ma'rifatihi 'anil tariqaini ahaduhuma an-nazaru fi maf'ulatihi watsani at-tafakkur fi ayatihi wa tadabburiha. Jadi tentang apa yang sudah dikerjakan Allah, ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang pakar DNA dari Jepang, namanya Kazuo Murakami, menulis buku. Dari hasil riset beliau hanya tentang struktur dan mekanisme kerja sel. Beliau menulis buku tentang The Divine Message of the DNA. Tuhan dalam gen kita, udah diterjemahkan ya dalam bahasa Indonesia itu buku itu. Tuhan dalam gen kita. Jadi tidak ada halangan sama sekali untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengetahuan, meskipun itu tanpa ayat Al-Quran seharusnya. Dan ada contohnya dalam Al-Quran itu. Contoh yang paling baik dalam hal ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika masih muda. Nabi Ibrahim digambarkan oleh Allah ketika masih muda di surat Al-An'am ayat 74 sampai 79 maksud saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wa liyakuna minal muqinin. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين, dan seterusnya sampai 2 ayat berikutnya. Adakah di antara kita yang seperti Ibrahim muda? Apa yang beliau lakukan? Ketika beliau masih muda, awal remaja, beliau melihat
orang itu mengambil Tuhan yang salah. Dan beliau sebagai orang muda yang biasanya itu hanya ikut saja kepada kebiasaan, kepada lingkungan, kepada apa yang ada di sekitar. Itu dalam teori sosial namanya social determinan. Faktor pemaksa dari lingkungan. Kita itu kan ikut saja biasanya. Tapi Ibrahim muda itu kalau bahasa orang sekarang berpikirnya adalah out of the box. Dalam bahasa lain, Ibrahim itu adalah anti mainstream. Dalam pengertian yang positif. Kadang-kadang anti mainstream itu pokoknya beda, pokoknya nyeleneh gitu kan. Bukan, dalam arti yang positif. Beliau melihat orang tuanya, beliau melihat kaumnya menyembah berhala, menuhankan berhala, padahal Ibrahim tahu persis berhala itu yang buat ya ayahnya sendiri. Maka dia mengatakan, berani mengatakan, wahai ayah, apakah kamu menjadikan patung-patung itu sebagai Tuhan? Sungguh saya melihatmu dan kaummu berada di dalam kesalahan yang nyata. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Apakah berhenti di situ, Bu? Tidak. Ya. Kesadaran manusia terhadap kelemahan dirinya dan ketakjuban manusia kepada alam semesta, lingkungan dan sebagainya, kalau mau diperhatikan, kalau mau itu dilihat sebagai sebuah sebagai sebuah pengetahuan yang luar biasa, seperti Kazuo Murakami, lihat sistem kerja sel itu dan strukturnya, sampai pada mengatakan nanti kalau Kazuo Murakami bahasanya, sungguh semua ini tidak mungkin ada dengan sendirinya. Ada sesuatu yang agung yang saya tidak bisa tahu apa itu. Itu kalimatnya Kazuo Murakami dalam bukunya. Dalam bahasanya Ibrahim sama nanti. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Itu sama kurang lebih kalimatnya itu. Tapi sebelum sampai posisi sana, Nabi Ibrahim sudah mencoba berspekulasi tentang siapa Tuhan itu. Oh, barangkali bintang, oh barangkali bulan, oh barangkali matahari. Sama dengan panjenengan semua, tinggal definisi Tuhan itu apa kan? Saya sering kalau sama mahasiswa enak. Tuhan kalian saat ini adalah dosen pembimbing kalian. Gitu. Tuhan-Tuhan kecil maksud saya. Mengapa? Tinggal maknai saja apa Tuhan itu. Tuhan itu yang paling dipatuhi. Tuhan itu yang disembah, apa saja dituruti. Mahasiswa yang mau lulus itu, yang sedang tugas akhir itu, saya sering katakan, jangan-jangan itu Tuhan kamu. Dalam pengertian substansinya, apa saja diikuti. WA nggak dijawab, masih ditunggui juga, terus diikuti. Itu dalam konteks mahasiswa. Dalam konteks kita sebagai pekerja, jangan-jangan pekerjaan kita ini adalah Tuhan-Tuhan kita, yang itu kemudian oleh Nabi Ibrahim itu kan itu disimbolkan. Kalau orang dulu kan melihat yang hebat, yang luar biasa itu kan bulan, bintang, matahari. Orang sekarang melihat yang hebat itu apa? Oh, yang hebat itu si ini, si anu, si ini. Yang kemudian semuanya akan diikuti. Apapun yang menjadi kebutuhannya akan diikuti. Itulah Tuhan-Tuhan. Termasuk diri sendiri. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sempat menyatakan, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu?" Apakah kamu tidak melihat bagaimana orang itu menjadikan dirinya, keinginannya itu sebagai Tuhannya? Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nabi Ibrahim itu sudah pernah spekulasi itu. Ketika sudah spekulasi itu dan mereka yang sempat dianggap oleh Nabi Ibrahim itu Tuhan, terbukti bukan Tuhan, tapi Tuhan-Tuhan palsu, sampailah pada pernyataan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Sudah saya hadapkan wajahku kepada yang menciptakan ini semua. Hanifan, lurus. Dan saya tidak mau menyekutukan. Ternyata yang saya anggap hebat, ketahuan belangnya. Yang saya anggap kaya, ternyata masih butuh juga. Yang saya anggap pinter, ternyata gitu kan. Itu namanya mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui ciptaannya.
Makanya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Ya, dan seterusnya. Tapi persoalannya adalah apakah Kazuo Murakami sudah sampai pada kesimpulan berikutnya bahwa Tuhan itulah Allah? Apakah orang-orang yang berpikir itu ya menggunakan pengetahuannya, ilmunya, sains itu sampai pada kesimpulan oh iya Tuhannya harusnya ini, dan belum tentu, karena ada satu tahap lagi. Disitulah kita penting mengenal Allah melalui ayat-ayatnya. Karena akal kita ini, nggak usah ngomong panca indera, akal kita ini hanya sanggup mengenal Allah melalui kekuasaannya, melalui ciptaannya, melalui apa yang sudah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di fase yang pertama. Nggak bisa lebih daripada itu. Yang lebih daripada itu spekulasi kayak Nabi Ibrahim. Mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini. Kalau masyarakat sini mungkin pohon, mungkin dalam laut, mungkin dalam, mungkin semua. Spekulasi semua. Disitulah nanti pentingnya Nabi Muhammad SAW, pentingnya seluruh Nabi dan Rasul diutus itu. Karena kita ini nggak sanggup. Maka Allah perlu memperkenalkan diri. Disitulah pentingnya kita mengetahui dan mengenal Allah melalui ayat-ayat. Apakah itu betul dari Tuhan, dari Allah? Nanti ada proses pembuktian yang lain nanti. Ya. Tapi disitulah penting mengenal. Kalau kita mau reka-reka sendiri sebenarnya Tuhan itu yang seperti apa, nggak bisa. Ketika Allah memperkenalkan dirinya melalui ayat-ayatnya, ya. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Kemudian nanti disebut Asmaul Husna, barulah lengkap nanti pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan mengenal Allah melalui apa yang sudah dilakukan oleh Allah makhluk-makhluknya. Dengan apa? Dengan pengamatan mata kita, kemudian dibawa untuk kita renungkan. Dan Allah memerintahkan kita, mengundang kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal dirinya melalui ayat-ayat Al-Qur'an. Didengarkan, sekali lagi setelah didengarkan, direnungkan, difikirkan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Hanya itu caranya. Ada orang yang ingin membuktikan Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala, enggak bisa. Wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra fa'akhadhathumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Ketika Bani Israel berkata, Nabi Musa, kami enggak akan beriman kepada Tuhan, kamu sudah cerita, berbicara langsung, sebelum kami lihat sendiri, kami enggak mau beriman. Fa'akhadhathumus sa'iqah, sambar petir. Apakah itu hanya Bani Israel? Tidak. Nabi Musa juga pernah penasaran dengan cara yang sama. Ya, dalam surah Al-A'raf, kalau tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 55, dalam surah Al-A'raf 143, sama Nabi Musa ya pernah berkata kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, arini anzur ilaik. Tunjukkan kepada saya supaya saya bisa melihatmu ya Allah. Mengenal dengan melihat langsung enggak bisa. Sama yang dialami oleh Nabi Musa dengan yang dialami oleh kaumnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oh, dia tidak bisa didekati dengan panca indera secara langsung. Panca indera kita hanya bisa mengenali asarnya, perbuatannya, ya, kekuasaannya. Baru kemudian diolah dengan pemikiran. Pemikiran pun tidak akan bisa mendefinisikan Allah itu sendiri. Disitulah perlunya bimbingan Nabi dan Rasul kepada kita semua. Nah, ini dorongan kepada kita untuk melihat alam semesta sebagai bagian dari tajalli Allah. Kalau dalam bahasa surah Al-Baqarah, surah Al-A'raf 143 itu tajalli Allah. Allah menampakkan diri dalam bentuk apa? Kekuasaannya, kehebatannya. Ya, tidak bisa didikte, tidak bisa diperkirakan, tidak bisa dipaksa. Ya, keinginannya selalu ya mendahului semua yang apa kita pikirkan. Allah juga mendorong kita untuk memahami ayat-ayatnya, karena memahami Allah, mengenal Allah melalui ayat-ayatnya
itu menuntun kita kepada pengenalan yang benar. Kalau enggak hanya spekulasi. Mudah-mudahan menjadi bahan renungan kita. Allah memerintahkan kepada kita supaya kita beriman dengan ilmu. Ya, seperti fase awal Nabi Ibrahim. Nanti kalau kita mencoba mengilmui tentang agama ini, tentang Allah Subhanahu wa taala, harapannya Allah memberikan petunjuknya kepada kita sebagaimana Allah menurunkan wahyunya kepada para nabi. Kita tidak mendapat wahyu, tapi kita berharap mendapatkan petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Nasrun minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.